Pada video kali ini, kita akan melanjutkan mengenai materi Structure Query Language atau SQL, di mana fokus kita pada video ini, kita akan mempelajari mengenai Data Definition Language, atau jika disingkat DDL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yudi Rahmanto pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi Structure Query Language atau SQL, di mana fokus kita pada video ini kita akan mempelajari mengenai Data Definition Language atau jika disingkat DDL. Materi kita pada video ini terkait mendefinisikan apa itu DDL, kemudian kita akan belajar mengenai perintah dasar DDL, dan di akhir video kita akan mempraktekkan bagaimana perintah dasar DDL dapat membuat struktur database dan juga tabel. Capaian pembelajaran yang harus kita capai di akhir video adalah mahasiswa harus mampu mendefinisikan DDL, dan juga mahasiswa harus mampu memahami jenis-jenis perintah dasar DDL, dan di akhir mahasiswa juga harus mampu mempraktekkan bagaimana perintah-perintah DDL jika diimplementasikan menggunakan salah satu DBMS yaitu MySQL. Nah, nanti kita akan gunakan tools SQL Yoke untuk database application-nya. Kita akan mulai dari definisi. Apa itu DDL atau Definition Language, Data Definition Language? DDL itu merupakan kumpulan perintah. Artinya nanti kita akan mengenal beberapa perintah yang dimana fungsinya untuk mendefinisikan database, struktur tabel, indeks, dan juga objek-objek lain dalam database. Jadi jika kita berbicara strukturnya atau ingin membuat strukturnya, mengubah ataupun nanti menghapus strukturnya, database dan tabel, kita akan gunakan DDL. Yaitu fokus dari DDL. Sebagai contoh, nanti kita akan lihat ada beberapa perintah dasar DDL. Pertama adalah create. Artinya jika kita gunakan create itu untuk membuat. Baik dia membuat database ataupun membuat tabel dan objek-objek lain dalam database. Kemudian ada juga perintah dasar yaitu alter. Alter digunakan untuk merubah struktur. Jadi jika sudah membuat sebuah tabel misalkan, ingin kita rubah strukturnya, kita akan gunakan alter. Jadi tidak meng-create ulang tabel yang sudah jadi. Begitupun untuk objek yang lain. Jadi nanti jika ada objek lain yang sudah dibuat dan ingin dirubah strukturnya, kita akan gunakan perintah alter. Terakhir adalah perintah drop. Ya, dari kata-kata drop sudah jelas ini digunakan untuk menghapus database, menghapus tabel ataupun objek-objek lain yang sudah dibuat dalam database. Nah, nanti kita akan coba praktekkan dan akan kita contohkan bagaimana penggunaan tiga perintah dasar DDL ini. Oke, pertama kita akan mulai dari contoh perintah dasar create. Di sini kita akan gunakan untuk membuat database. Jadi perintah umum SQL DDL untuk membuat database itu kita bisa lihat di gambar create spasi database, spasi nama databasenya. Contoh, jika kita ingin membuat sebuah database dengan nama db_penjualan. Artinya, query yang akan kita buat adalah create spasi database, spasi db_penjualan. Kenapa pakai underscore? Pembuatan database sebaiknya tidak menggunakan spasi untuk penamaan databasenya. Jadi jika ingin disambung dipersilakan, jika ingin dipisah gunakan underscore. Biasakan gunakan titik koma di akhir dari perintah query untuk menandakan bahwa itu adalah kesatuan baris query yang nanti akan dieksekusi secara bersamaan. Ya, jadi kalau sudah di luar titik koma artinya sudah di luar query tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan berbicara drop.
Nah, fokus di gambar ini adalah bagaimana kita bisa menghapus database yang sudah dibuat. Kita gunakan perintah drop database. Sebagai contoh, perintahnya drop spasi database, spasi nama database-nya. Contoh DB penjualan tadi ingin kita hapus, artinya kita gunakan perintah drop spasi database, spasi DB underscore penjualan titik koma. Selanjutnya, create kembali ya, create. Tapi di sini bukan database-nya, namun tabelnya. Tabel ini dapat dibentuk jika database sudah dibuat. Artinya, buatlah database dulu, baru kita bisa buat tabelnya. Untuk membuat tabel, kita gunakan perintah seperti ini. Create spasi tabel, spasi nama tabelnya. Kemudian nanti di dalam kurung, itu kita akan mendeskripsikan atau menggambarkan kolom atau field dan tipe data yang ada di dalam tabel tersebut. Dan juga di akhir nanti kita bisa tambahkan pilihan key ya, ataupun jenis key yang dimiliki kolom atau field dalam tabel tersebut. Misalkan menambahkan primary key atau menambahkan foreign key. Nah, itu kita tambahkan dalam pembuatan tabel tersebut. Walaupun nantinya bisa ditambahkan setelah membuat tabel ya, kita gunakan alter. Namun sebaiknya ya sudah struktur tabelnya sudah lengkap, ya sudah dibuat aja langsung semua melalui create ya, baik primary key ataupun foreign key jika ada. Kemudian drop table. Drop table juga kurang lebih sama fungsinya untuk menghapus objek ya. Di sini yang dihapus adalah tabelnya. Jika kita ingin menghapus tabel ya nanti gunakan drop spasi table spasi nama table yang akan dihapus. Sebagai contoh, drop spasi table, spasi tbl underscore mahasiswa. Nah, artinya kita akan menghapus tabel mahasiswa. Terakhir adalah alter. Nah, alter ini lumayan banyak yang akan kita bahas. Kita lihat dulu ya. Secara umum, alter itu digunakan untuk merubah struktur tabelnya atau merubah struktur objek database yang lainnya. Tapi fokus di video ini kita berbicara tabel. Alter spasi table, spasi nama tabelnya. Spasi alter options. Nah, yang nanti banyak pilihan itu ada di bagian alter options-nya. Jadi kalau dasarnya ya alter table, nama table, spasi alter option. Kita lihat tabel. Tabel ini menggambarkan adalah beberapa alter options yang bisa kita gunakan di perintah alter. Sebagai contoh, gunakan perintah add ya sebagai alter option jika kita ingin menambahkan field baru. Gunakan add primary key jika kita ingin menambahkan jenis key primer ya atau primary key ke dalam tabel. Kemudian gunakan change jika kita ingin mengubah field ya, mungkin mengubah namanya ataupun tipe datanya, atau bisa gunakan juga modify. Dan terakhir jika ingin menghapus ataupun menghilangkan kolom dalam tabel, kita bisa gunakan alter option drop ya. Nah, dari teori dasar tadi, ya nanti kita akan praktekkan bagaimana contoh penggunaannya. Nah, untuk study case-nya, kita akan lihat, kita akan pakai dua tabel ini. Ada tabel jenis dan juga ada tabel pelanggan. Dari dua tabel ini, kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan create, bagaimana penggunaan drop, bagaimana penggunaan alter. Jadi, silakan dipersiapkan tools-nya dan juga perangkat kerasnya. Kita akan coba mempraktekkan penggunaan DDL untuk dua tabel ini. Baik, kita akan mulai ya. Silakan dibuka aplikasi SQL Yoke-nya yang sudah dipastikan sudah terkonek ke server dan juga MySQL-nya. Nah, yang terlihat di layar Anda, ini ada beberapa study case yang sudah saya buat ya untuk contoh case kita. Dari membuat database sehingga nanti membuat tabel, kemudian juga penggunaan alter. Kita akan mulai belajar membuat database terlebih dahulu. Jika kita ingin membuat sebuah database sebagai contoh ya, kita gunakan create nanti di sini. Nama database-nya adalah belajar_db. Nah, kalau kita lihat bagaimana Pak membuat sebuah database dengan nama belajar_db. Kita gunakan create. Ya, create, kemudian spasi, database, spasi, kemudian nama database-nya yaitu belajar_db. Belajar_db, titik koma. Nah, dari sini
kita akan lakukan eksekusi. Jadi sama halnya dengan programming. SQL juga setelah kita lakukan pengetikan, kita harus eksekusi. Sehingga SQL yang sudah kita ketik itu dapat menghasilkan sebuah hasil eksekusi, baik dia bersifat tampilan ataupun hanya berupa perintah. Nah, untuk create database berarti hanya sebuah perintah untuk membuat database-nya. Untuk mengeksekusinya, kita bisa gunakan cara pertama, Anda bisa blok dari huruf C, kemudian drag and drop sampai dengan titik koma. Atau cara mudahnya itu Anda gunakan angka yang ada di sebelah kiri, 1, 2, dan seterusnya. Anda arahkan saja kursornya ke angka, sehingga jika Anda klik satu kali, maka dia akan melakukan blok per baris, jadi lebih cepat. Nah, sebagai contoh kita akan coba eksekusi ya, create database belajar DB. Di sini ada toolbar execute query atau dengan shortcut F9. Kita bisa gunakan salah satu. Oke, sebagai contoh saya gunakan toolbarnya. Ya. Di bagian bawah, jika Anda lihat, ini ada message atau pesan. Pesan di sini akan memberikan informasi kepada kita apakah query yang barusan kita ketik itu berhasil, sukses, atau gagal, atau error di sini. Kebetulan punya kita satu query execute dan satu sukses, yang artinya berarti query ini berhasil dieksekusi. Dan database-nya otomatis berhasil dibuat. Bagaimana melihat apakah database-nya benar-benar berhasil dibuat? Kita akan coba lihat daftar database pada komputer. Gunakan perintah show databases. Kenapa ujungnya ada S? Karena database-nya kemungkinan lebih dari satu. Coba kita eksekusi, blok, kemudian F9 ya atau toolbar. Nah, terlihat di sini ada beberapa nama database yang sudah ada. Ya, ada lumayan banyak, tapi kita fokuskan. Tadi kita belajar membuat database dengan nama belajar_db. Kita cek, wah, di sini ada. Artinya database-nya sudah jadi. Kalau database sudah jadi, langkah selanjutnya, jangan lupa menggunakan database-nya. Terkadang database sudah dibuat, namun eksekusi selanjutnya seperti membuat tabel dan sebagainya dilakukan di database yang berbeda. Karena apa? Karena lupa menggunakan database yang dituju. Gunakan perintah use, kemudian nama database-nya, belajar_db. Dengan perintah ini, kita akan berfokus ke satu database, yaitu belajar_db-nya. Oke, kita eksekusi kembali. Satu query execute, satu sukses. Ya. Sekarang fokus kita adalah mengeksekusi database belajar_db. Untuk membuktikan apakah benar kita sedang bermain di database belajar DB, Anda lihat di bagian toolbar, di bagian sini atas. Ini ada seperti combo box ya, dan di sini kalau kita lihat ada tulisan belajar_db, yang artinya ini adalah database yang sedang aktif. Oke, seperti itu ya. Step selanjutnya, kita akan membuat tabel. Ini saya gambarkan ya, soal tadi yang ada di slide. Bagaimana caranya membuat tabel jenis. Di mana tabel jenis ini mempunyai dua field. Kode jenis bertipe char dengan panjang 5 sebagai primary key. Nama jenis varchar 20, dia not null, tidak boleh kosong. Ya, artinya dalam ERD sifatnya mandatory. Oke, kita buat create spasi table, kemudian nama tabelnya, jenis. Nah, biasakan setelah kita menyebutkan nama tabel, beri buka dan tutup kurung terlebih dahulu, ya seperti ini. Fungsinya apa? Agar tidak lupa bahwa nanti tipe data, field, ataupun jenis key itu berada di dalam kurung. Nah, biasanya sering lupa ada buka tapi tidak ada tutupnya. Nah, ini kita buat terlebih dahulu. Oke, kita enter satu kali. Di sini kita akan coba buat field pertama, kode underscore jenis, spasi tipe datanya, char, panjang data jika ada 5, kemudian apa jenis key-nya. Di sini jenis key-nya adalah primary key. Jika ada field berikutnya, ya atau field kedua dan seterusnya, gunakan
simbol koma untuk pemisah antar field. Koma, kita enter lagi. Nama jenis sebagai field kedua. Tipe datanya adalah varchar 20. Nah, dia di sini keterangannya not null. Arti not null itu adalah field nama jenis harus diisi pada saat pengisian data. Ya, tidak boleh kosong. Oke, titik koma ya. Kita coba eksekusi. Create table jenis dalam kurung kode jenis char 5 primary key, koma, nama jenis varchar 20 not null. Kita eksekusi atau 9. Ya, kita lihat satu sukses ya, null row affected, artinya query tidak ada salah ya, namun kita akan buktikan apakah benar tabel jenis ini sudah dibuat oleh MySQL. Kita ke step berikutnya. Coba kita tampilkan daftar tabel yang ada pada database belajar DB. Gunakan perintah show juga, tapi bukan show database ya, show tables. Show tables. Kita blok, kita eksekusi kembali. Kita lihat di bagian result ada table ya di belajar DB. Yang pertama adalah table jenis. Artinya sudah berhasil dibuat. Oke, mudah ya untuk memahami dasar-dasar perintah untuk membuat tabel. Satu lagi, kita akan coba buat tabel pelanggan ya, agar lebih paham. Ini adalah strukturnya. Kita buat create spasi table, spasi nama tabelnya, pelanggan. Beri buka kurung, tutup kurung, titik koma. Di antara kurung, disinilah letak field-fieldnya. Kita akan coba buat fieldnya sesuai dengan soal. Kode underscore pelanggan, tipe datanya char, panjangnya 5 sebagai primary key, koma, nama underscore pelanggan, varchar 30, not null, koma, karena ada yang ketiga, alamat underscore pelanggan, varchar 50, not null. Stop beri koma karena tidak ada field berikutnya, ya, atau jenis key berikutnya. Kita coba eksekusi, cepat saja. Ya, kita lihat hasilnya. Message-nya satu sukses ya, tidak ada salahnya. Kita coba tampilkan lagi. Show tables. Apakah bertambah ya jumlah tabelnya? Kita lihat. Ya, jenis dan pelanggan. Sekarang kita sudah punya 2 tabel. Kurang lebih seperti itu untuk membuat tabel ya. Jadi penggunaan create table mudah dipahami karena di sini kalau kita bahasakan strukturnya itu bisa kita urutkan sama dengan pembuatan di SQL-nya. Dan penggunaan bahasa Inggris juga di sini sepertinya bukan hal yang sulit untuk dipelajari. Create, buat table, nama table gitu ya, itu nggak sulit lah untuk kita praktekkan. Oke, berikutnya kita coba untuk melihat struktur tabel. Struktur tabel ini kita lihat untuk mengetahui di tabel tersebut ada kolom dengan tipe data apa dan juga keterangan key-nya. Gunakan perintah describe ya. Kemudian nama tabelnya. Contoh, describe pelanggan. Jadi deskripsikan tabel pelanggan. Eksekusi. Kita lihat di bagian result, di situ ada 3 field ya pelanggan itu, kode, nama dan alamat dengan tipe data masing-masing. Dan di sini jenis key-nya ada key PRI atau primary ya, yaitu adalah kode pelanggan. Bagian null ini mengartikan apakah dia not null, apakah dia boleh dikosongkan atau tidak. Jika nullnya no, berarti tidak boleh kosong. Namun jika nullnya yes, berarti boleh dikosongkan. Nah, itu bedanya ya, yang not null dengan tidak not null. Kita lanjut lagi, sekarang coba penggunaan alter. Alter di sini kita gunakan untuk menambahkan field nomor telepon bertipe varchar 15 pada tabel pelanggan. Tadi pada saat kita lihat deskripsinya, tabel pelanggan itu tidak ada nomor telepon. Nah, pada saat tabel sudah jadi, bagaimana caranya kita menambahkan field yang baru? Kita gunakan alter. Alter table, ya, nama tabelnya, pelanggan. Kemudian, apa alter options-nya? Menambahkan field, itu kita gunakan add. Add, kemudian apa yang ingin ditambah? Nomor telepon, varchar
buka kurung 15. Jika dia not null atau tidak boleh dikosongkan, kita bisa tambahkan seperti ini. Tapi jika boleh dikosongkan, nah kita langsung saja titik koma. Kita anggap nomor telepon boleh dikosongkan ya. Mungkin ada juga orang yang tidak punya nomor telepon. Kita eksekusi enter table-nya. Ya, satu sukses ya, aman. Sekarang coba kita lihat kembali struktur tabel pelanggan. Describe pelanggan. Kita lihat ya, ada perubahan ya di bagian strukturnya. Yang tadi hanya 3 field, sekarang sudah menjadi 4 field. Ada tambahan nomor telepon, varchar 15, not null-nya yes. Kenapa? Karena tadi kita sudah buat ini boleh dikosongkan. Ya, seperti itu ya. Terakhir, kita gunakan alter untuk menghapus alamat pelanggan. Jadi ada alamat pelanggan di sini. Saya pengen hapus ya. Kita gunakan alter table pelanggan. Jadi yang ingin berubah tabel pelanggan. Kalau menghapus kita gunakan drop. Drop nama kolom atau nama field yang ingin dihapus. Alamat underscore pelanggan. Pakai koma. Coba kita eksekusi. Satu sukses ya. Dan terakhir kita lihat kembali struktur tabelnya. Describe pelanggan. Eksekusi. Dan inilah hasil akhirnya. Kode pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon. Nomor telepon ditambahkan, alamat tadi dihapus. Bagaimana mudah untuk belajar DDL? Ini hal yang sangat sederhana di bagian dasar DDL. Ya, pada video berikutnya nanti kita akan belajar tetap menggunakan DDL, namun untuk relational table. Ya, kalau ini kita hanya melihat tabel-tabel yang hanya memiliki primary key saja, tidak punya foreign key. Nah, video berikutnya kita akan berbicara bagaimana jika tabel ini berelasi, artinya relational table. Penggunaan create table-nya seperti apa? Karena perbedaan primary key dengan foreign key itu nanti juga ada bedanya pada saat kita deskripsikan melalui SQL. Jadi jangan lupa untuk memahami video ini untuk melanjutkan ke video selanjutnya. Saya rasa cukup untuk video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.